Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, berjumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN Ekonomi tingkat kabupaten kota tahun 2024. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun perlu juga disampaikan jika nanti di dalam pembahasan soal-soal ada materi yang sifatnya miskonsepsi atau mungkin ada perbedaan pemahaman dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja melanjutkan pembahasan soal OSN ini. Pada video kali ini kita akan mulai dari soal nomor 21. Nomor 21, which of the following is not held constant in a supply schedule? A. Production technology. B. The price of the goods. C. The price of inputs. D. Expectation. E. Number of sellers. Jadi di soal nomor 21 ini di mana option di bawah ini yang is not held dalam supply schedule ya. Jadi supply schedule itu merupakan tabel yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang bersedia dipasok oleh produsen pada harga yang berbeda-beda, dengan faktor lain selain dari harga itu dianggap konstan ya. Apa saja bentuk faktor-faktor yang dianggap konstan itu dalam penawaran? Bisa jadi dalam bentuk harga input, atau mungkin teknologi, atau bisa dalam bentuk ekspektasinya, atau mungkin jumlah produsen begitu ya. Namun faktor yang dianggap tidak tetap adalah harga barang. Hal ini karena harga barang ini merupakan variabel yang ingin ditelusuri dalam jadwal penawaran. Ketika misalnya harga barang naik atau harga barang berubah begitu ya, maka jumlah barang yang bersedia atau ditawarkan oleh produsen juga akan berubah. Jadi inilah hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ingin ditawarkan begitu. Jadi kita kembali ke soal, yang tidak dianggap konstan itu adalah the price of the goods gitu ya. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 22. Suppose the income of buyers in a market for an inferior goods decrease and a technological advancement occur also. What would we expect to happen in market? Jadi di soal nomor 22 ini dinyatakan bahwa kurva awalnya dalam keseimbangan ya. Kemudian income dari pembeli itu mengalami penurunan. Maksudnya income untuk barang inferior. Barang inferior adalah barang yang apabila pendapatan konsumen itu meningkat, permintaan terhadap barang inferior akan berkurang. Dan sebaliknya ketika pendapatan berkurang, maka permintaan terhadap barang inferior akan meningkat begitu. Nah, pertama kali kita buat terlebih dahulu bagaimana kurva keseimbangannya. Ini kurva supply, ini kurva demand. Dan ini adalah titik keseimbangan awalnya ya. Ini misalnya harga keseimbangannya sebesar P, dan ini jumlah keseimbangannya sebesar Q. Nah, katanya di sini ada penurunan pendapatan untuk barang inferior ya, penurunan pendapatan konsumen untuk barang inferior. Berarti ketika pendapatan tersebut itu turun untuk barang inferior, maka permintaan terhadap barang inferior tentu akan meningkat. Dalam hal ini kurva demand-nya akan bergeser ke kanan atas atau ke D1 misalnya. Kemudian juga ada technological advancement, ada peningkatan teknologi atau perkembangan teknologi begitu. Jadi teknologi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi ke penawaran. Nah, otomatis ketika teknologinya semakin bagus atau semakin canggih, maka penawarannya juga akan bertambah. Otomatis ketika teknologinya semakin bagus, maka penawarannya akan semakin banyak. Kurva penawaran semakin banyak, dalam hal ini kurva penawarannya akan bergeser ke kanan bawah, atau misalnya kalau kita buat sini adalah ke S1, dari S ke S1. Nah, maka akan bertemu pula di sini titik potongnya S1 dengan D1. Ini adalah
keseimbangan terbaru ya. Untuk keseimbangan terbaru kita bisa lihat di sini harga akan naik dari P menjadi P1 misalnya, dan jumlah barangnya akan naik dari Q menjadi Q1 begitu. Nah, kita lihat dulu di dalam optionnya. Yang A, equilibrium price would decrease, karena dalam hal ini kita bisa ketahui kalau untuk harga barang, karena di dalam gambar kita ini perubahan S-nya lebih kecil daripada perubahan D, atau dengan bahasa lain dari S ke S1 itu lebih kecil perubahannya daripada dari D ke D1 ya. Jadi otomatis harga akan naik begitu. Nah, jadi dalam option yang A, equilibrium price would decrease, bisa jadi decrease, bisa jadi naik, atau mungkin bisa jadi tidak berubah begitu. But the impact on equilibrium quantity would ambiguous. Jumlah barangnya ambigu. Kita jumlah barang, kita bisa lihat di sini jumlah barang dari Q menjadi Q1 otomatis akan bertambah. Karena di sini ambigu itu bisa bertambah, bisa turun, bisa tetap, maka untuk yang A ini kita silang ya. Bukan ambigu karena sudah pasti hasilnya ya naik dari Q menjadi Q1. Maka A salah. Yang B, equilibrium quantity-nya would increase, ya betul ya. Kuantitinya naik dari Q menjadi Q1. But the impact on equilibrium price ambigu. Bisa jadi harganya itu kalau dalam kurva yang kita buat naik ya. Kalau misalnya perubahannya S dari S ke S1 itu sama dengan dari D ke D1, maka harga tidak berubah. Tetapi sebaliknya ketika S-nya yang lebih besar daripada D, maka otomatis harga akan turun. Jadi dalam hal ini, maka harga dianggap ambigu. Begitu. Maka jawabannya adalah yang B. Yang C, equilibrium quantity-nya berkurang, salah ya, karena harusnya kuantitinya itu bertambah. Kemudian yang D, equilibrium quantity dan price akan naik. Yang naik itu yang pastinya adalah jumlah barang. Kalau untuk harga bisa jadi naik, bisa jadi turun, bisa jadi tetap. Jadi ini salah ya. Untuk yang E, equilibrium quantity-nya decrease. No, equilibrium quantity akan bertambah, bukan decrease ya. Jadi untuk soal nomor 22 ini jawaban yang tepat adalah yang B. Equilibrium quantity-nya naik, sementara harganya bisa jadi naik, bisa jadi tidak berubah, bisa jadi turun begitu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 23. Which of the following is likely to have the most price inelastic demand? Running shoes, athletic shoes, Nike running shoes, di Nike athletic shoes, di Nike Zoom X running shoes. Kita ketahui bahwa suatu permintaan akan semakin inelastis manakala barang yang dalam permintaan itu semakin sedikit barang substitusinya. Pertama adalah substitusi ya. Artinya di sini bahwa semakin sedikit barang substitusi, maka semakin inelastis permintaan terhadap barang tersebut, begitu. Yang kedua adalah dilihat dari segi merek, begitu ya. Barang yang dengan merek tertentu, maka substitusi untuk barang tersebut juga akan semakin berkurang. Dan kemudian yang terakhir adalah bentuk tipenya, begitu. Jadi semakin inelastis, artinya semakin unik barang tersebut, begitu. Nah, kita lihat yang mana yang paling inelastis. Running shoes itu masih umum gitu ya, athletic shoes juga sama ya, berarti bukan ini yang dimaksud. Kemudian Nike, sudah ada mereknya di situ ya. Nike running shoes boleh dikatakan inelastis ya, kalau tidak ada pilihan lain ya. Nike running shoes atau mungkin Nike athletic shoes sama begitu ya. Artinya barang substitusinya semakin sedikit begitu. Kemudian yang E, Nike Zoom X running shoes, sudah ada di sini tipenya begitu ya, ada bermerek Nike tapi ada tipenya Zoom X begitu. Jadi inilah yang paling inelastis. Maka untuk soal nomor 23 itu jawabannya adalah yang E, yang paling inelastis. Kita lanjutkan soal nomor 24. Sebuah keluarga mengadakan perjalanan dengan budgetnya itu sebanyak $1.338 untuk meals dan gasolin. Jika harga untuk mealsnya itu ya, itu sebanyak 90 ya dolar, dan untuk gasolinnya biayanya itu sebanyak $2,8 ya per galonnya.
Kemudian berapa galon gasolin yang bisa dibeli oleh keluarga tadi jika mereka membeli sebanyak 13 mil begitu ya. Dari soal ini kita ketahui yang pertama adalah berapa budget yang digunakan oleh keluarga tersebut. Itu sebanyak 1.338 dolar begitu. Kemudian harga untuk mealsnya itu sebanyak 90. Kemudian harga untuk gasolinnya itu sebanyak 2,80. Nah, dari soal diketahui mereka bisa membeli 13 untuk mil begitu ya. Jadi kalau kita kalikan ini dengan 13. Berarti 90 dikali 13 ini dapatnya adalah 1.170. Ini uang yang digunakan untuk atau budget yang digunakan untuk mil saja itu sebanyak 1.170. Maka sisa budget yang digunakan untuk gasolinnya berapa? Berarti sisa dari uangnya itu adalah sebanyak 1.338 dolar dikurangi dengan 1.170 dolar. Itu sebanyak 168 dolar. Jadi inilah sisanya. Sisanya ini digunakan untuk membeli gasolin ya. Maka berapa jumlah gasolin yang bisa dibeli dengan uang ini? Yaitu dengan cara membaginya 168 dibagi dengan 2,8. Maka nilainya adalah 60 galon. Jadi jumlah galon gasolinnya yang bisa dibeli adalah sebanyak 60 galon. Maka untuk soal nomor 24 jawabannya adalah yang A, 60. Kita lanjutkan soal nomor 25. Sebuah perusahaan itu bisa memproduksi 100 unit output ya, di mana total cost-nya adalah sebanyak 1.200 dan fixed cost-nya adalah 100 dolar begitu. Jadi dari soal ini kita ketahui jumlah key-nya ya, key ini sama dengan 100. Kemudian TC-nya atau total cost-nya adalah sebanyak 1.200 dan FC-nya sebanyak 100 dolar. Yang A, AFC. AFC, di mana rumus AFC itu sama dengan FC per key, di mana FC-nya adalah sebanyak 100 dibagi dengan jumlah key-nya juga 100. Maka FC-nya adalah 100 per 100 sama dengan 1. Kemudian yang B, AVC, di mana AVC rumusnya adalah VC dibagi dengan Q ya. Kita belum ketahui di sini nilai VC, maka kita cari dulu VC, di mana VC itu sama dengan VC dikurangi dengan FC. Berarti 1.200 dikurangi 100 dapat nilainya 1.100. Berarti VC-nya 1.100, berarti di sini 1.100 dibagi dengan Q, jumlahnya 100. Berarti 1.100, kita coret 02, coret 02, berarti 11 dibagi 1, dapat 11. Berarti AVC-nya 11, ya benar. Oke, kita lihat dulu ya. Yang C, AVC 12, harusnya AVC-nya adalah 11 ya. AVC harusnya nilainya 11. Kemudian AC 13, untuk AC, di mana AC rumusnya adalah TC dibagi dengan Q. TC jumlahnya adalah sebanyak 1.200 dibagi dengan Q. Q-nya nilainya adalah 100, berarti 1.200 dibagi 100 kita coret, dapat 12 bagi 1 dapat 12. Harusnya yang D ini adalah 12 ya, bukan 13. Berarti ini salah. Kemudian AC 14 salah juga, harusnya 11. Maka untuk soal nomor 25 jawabannya adalah yang B. AVC-nya adalah 11. Kita lanjutkan soal nomor 26. Cat is a florist. Cat can arrange 15 bouquet per day. She is considering hiring her husband Amir to work for her. Together,
Kate and Amir can arrange 23 bouquet per day. What is Amir's marginal product? Kate adalah seorang florist. Kate dapat merangkai 15 buket per hari. Dia mempertimbangkan untuk suaminya agar ikut bersamanya begitu. Maka setelah bersama, mereka dapat merangkai sebanyak 23 buket per hari. Maka MP-nya Amir adalah, kita ketahui bahwa MP sama dengan delta TP dibagi dengan delta L. Misalnya di sini adalah labor, di sini adalah TP. Kemudian kita lihat dulu dari yang pertama, di mana pada saat Kate yang sendirian ya, Kate seorang diri bisa menyusun sebanyak 15 buket. Nah, kemudian dia ngajak suaminya ya, berarti sudah 2 labornya. Berarti 2 labor dia bisa menghasilkan 23. Maka tambahannya berapa? Di sini kita lihat delta TP-nya adalah 8, delta L-nya adalah 1 ya. Berarti sama dengan 8 per 1. Maka nilainya adalah 8. Maka untuk soal nomor 26 ini jawabannya adalah yang D, 8 buket. Next, kita lanjutkan soal nomor 27. Soal nomor 27, a profit maximizing monopolist face a downward sloping market demand curve. Nah, di soal nomor 27 ini dinyatakan jika pasar monopolis itu mengalami laba maksimum ya, dia dihadapkan pada kurva permintaan yang bersifat downward sloping. Itu artinya apa? Gitu ya. Nah, kita lihat gambar di mana pasar monopoli memperoleh keuntungan begitu ya. Ini kita ingat, ini adalah kurva AR ya, atau kurva P-nya, atau kurva demand-nya begitu. Dan ini adalah kurva MR. Dan laba maksimum kita ingat ya, laba maksimum itu akan dicapai pada saat antara MR berpotongan dengan MC ya. Berarti di titik sinilah laba maksimumnya. Maka kalau kita tarik garis putus-putus ke bawah, misalkan ini sebesar Q ya. Jadi ini adalah sebesar Q. Ini adalah perpotongan antara MR dengan MC. Berarti MR atau MC-nya di sini ya. Nah, kalau kita tarik ke atas, ya, ini adalah harga barangnya atau price-nya ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan, kita lihat dulu yang A, average revenue is less than price of the product. Jadi katanya di sini AR-nya lebih kecil daripada harga barang ya. Kalau kita lihat AR kecil daripada P. Nah, sementara dalam kurva AR sama dengan P. Berarti ini salah ya, harusnya AR itu sama dengan P. Maka option yang A kita hilang. Yang B, AR is less than marginal revenue. AR-nya lebih kecil daripada MR. Nah, kita bisa lihat MR-nya di sebelah kiri, AR-nya di sebelah kanan. Berarti AR lebih besar ya. Berarti harusnya AR lebih besar daripada MR. Maka di sini juga salah. Yang C, MR is less than, itu lebih kecil daripada price of the product, daripada P. Nah, kita bisa lihat P di sini ya, MR-nya di sebelah kiri, betul benar? Atau kalau apa, kita boleh lihat di sini juga, ini adalah harga barang, ini adalah MR-nya. Titik harga barang di atas, titik MR di bawah. Berarti ini benar. Maka jawabannya adalah yang C. Yang D, MR marginal revenue is greater, lebih besar daripada P. Ya salah ya. Harusnya P-nya yang lebih besar begitu. Yang E, average revenue atau AR is less than, lebih kecil ya daripada MR. Kecil daripada MR. AR kecil daripada MR berarti salah. Tapi lebih besar daripada P.
tetapi lebih besar daripada P. Ya, salah juga. Harusnya apa? Harusnya P sama dengan AR dan lebih besar daripada MR. Begitu. Maka untuk soal nomor 27 jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal nomor 28. When a market is monopolistically competitive, the typical theme in the market is likely to experience A. Jadi pasar persaingan monopolistik ya. Pasar persaingan monopolistik itu pasar di kita ciri-cirinya penjualnya banyak, free entry and exit, laba normal dalam jangka pendek, ataupun bisa laba maksimum ataupun rugi minimum gitu ya. Tetapi dalam jangka panjang hanya memperoleh zero profit atau laba normal saja begitu. Kita lihat yang A, positive profit in short run and in the long run. Ya, untuk yang A, positive profit in short run ini benar ya. Dia bisa menghasilkan laba maksimum atau positif di dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang hanya memberikan zero profit untuk jangka panjang atau laba normal begitu. Berarti ini salah. Yang B, positif or negative profit in short run. Ya, bisa jadi dia positif atau negatif profitnya untuk dalam jangka pendek, oke, dan zero profit dalam jangka panjang. Ini benar ya. Maka jawabannya adalah yang B. Yang C, zero profit in short run and positive or negative profit in long run. Dalam jangka pendek dia bisa zero profit, bisa positif, bisa negatif ya. Tidak hanya zero saja begitu untuk short run. Tetapi untuk jangka panjang hanya memperoleh zero saja ya. Hanya zero profit saja untuk jangka panjang. Maka ini juga salah. Kemudian yang D, zero profit in short run and long run. Ya, untuk long run-nya betul zero profit, tapi dalam jangka pendek atau short run bisa jadi positif atau negatif profit begitu. Berarti ini juga salah. Kemudian yang E, positif or negatif profit, keduanya ya, dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ini juga salah. Maka untuk soal nomor 28 lebih tepat jawabannya adalah yang B. Nomor 29. Suppose the equilibrium price of a stick of deodorant is $4 and the government impose a price floor of $5 per stick. As a result of the price floor D, kurva keseimbangannya itu misalnya di sini S, di sini D, ini Q-nya, harga keseimbangannya adalah 4 awalnya. Kemudian pemerintah membuat kebijakan harga minimum ya, atau floor price, di mana harganya itu di atas harga pasar. Berarti misalnya kita buatlah di sini titik 5 misalnya. Nah, berarti harga naik. Maka harga naik akan berpengaruh ke dua sisi kurva. Bagaimana kurvanya ke jumlah barang yang diminta atau permintaan, dan bagaimana pula jumlahnya terhadap penawaran. Kita lihat dulu yang pertama. Bagaimana pengaruhnya terhadap permintaan. Jadi di titik ini ya. Jadi kita tarik garis putus-putus, kita ambil di sini misalnya Q1. Jadi ketika harga barang naik dari 4 menjadi 5, jumlah barang yang diminta akan turun dari Q menjadi Q1. Tetapi sebaliknya ketika harga barang naik, maka produsen akan menambah jumlah barang yang diedarkannya. Atau maka dalam hal ini peredaran jumlah barang atau penawarannya akan meningkat menjadi Q2. Jadi efek dari kenaikan harganya itu jumlah permintaannya berkurang sementara penawarannya bertambah begitu. Kita lihat optionnya yang A, the demand curve for deodorant shift to the left. Ya, karena di sini tidak berbicara tentang bagaimana pergeseran dari kurva ya. Yang hanya ada adalah harganya yang berubah begitu. Jadi tidak ada istilah pergeseran di sini. Maka jawabannya bukan shift ya. Maka A dan B kita silang. Yang C, quantity demand deodorant decrease, jumlah permintaan deodorannya akan decrease, ya benar, dari Q menjadi Q1 begitu. Sementara the quantity of deodorant that firm want to supply increase, penawaran yang akan dilakukan oleh perusahaan akan bertambah menjadi Q2. Berarti jawabannya adalah yang D. Yang D, quantity supply of deodorant stay the same. Sama ya. Katanya di sini quantity supply-nya sama, tidak, quantity supply-nya akan meningkat dari Q menjadi Q2.
Berarti ini salah. Yang E, quantity demand deodoran increase. Demand-nya bukan increase tapi decrease ya, menurun harusnya begitu. And the quantity of deodorant the firm want to supply decrease. Terbalik ya, harusnya ini naik begitu untuk supply-nya. Maka untuk soal nomor 29 jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 30 silakan teman-teman jawab dan ketik di kolom komentar jika teman-teman menemukan jawabannya. Terima kasih. Oke, itu saja dulu pembahasan kita pada video kali ini. Kita sambung lagi pada kesempatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.